Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang tenang untuk kita yang sedang belajar memahami hidup bukan dengan tergesa, tapi dengan sadar. Di sini, kita tidak bicara tentang kesempurnaan. Kita bicara tentang proses, tentang bagaimana manusia, dengan segala luka dan keraguannya, tetap memilih untuk bangkit setiap hari, karena hidup. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, bukan tentang mengendalikan apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak bisa memaksa dunia menjadi lembut pada kita, tapi kita bisa belajar untuk tetap tenang, meski dunia sedang kacau. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama di sini. Bagaimana menjadi lebih kuat tanpa kehilangan ketenangan. Bagaimana tetap lembut tanpa kehilangan arah. Selamat datang di perjalanan ini. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana pikiran berhenti berlari dan hati mulai memahami. Tenang tidak datang dari hidup yang selalu berjalan sesuai rencana. Tenang justru lahir dari satu kesadaran sederhana yang sering kita lupakan. Tidak semua hal ada dalam kendali kita. Banyak dari kegelisahan manusia bukan karena hidup terlalu kejam, tetapi karena kita menuntut dunia untuk patuh pada keinginan kita. Kita ingin orang lain berubah, keadaan membaik dengan cepat, masa depan pasti aman, dan masa lalu tidak menyisakan luka. Padahal sejak awal, hidup tidak pernah menjanjikan itu semua. Stoikisme memulai ketenangan bukan dari luar, tapi dari dalam pikiran. Ia mengajarkan satu pembeda penting, ada hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal yang tidak. Pikiran kita, pilihan kita, sikap kita itu wilayah kita, namun cuaca, perilaku orang lain, penilaian dunia, dan hasil akhir dari banyak usaha itu bukan sepenuhnya milik kita. Masalahnya, sebagian besar energi kita justru habis untuk bertarung dengan hal-hal yang sejak awal berada di luar jangkauan kita. Setiap kali kita marah karena orang lain tidak bersikap seperti yang kita harapkan, disitulah ketenangan mulai bocor. Setiap kali kita cemas karena masa depan belum memberi kepastian, disitulah pikiran mulai lelah. Kita mengira sedang memikirkan solusi, padahal sebenarnya kita sedang menolak kenyataan. Stoikisme tidak meminta kita berhenti peduli, tapi berhenti memaksa. Kesadaran ini terasa sederhana, namun berat untuk diterima. Karena ego manusia selalu ingin merasa berkuasa. Kita ingin merasa bahwa jika kita cukup cemas, cukup khawatir, cukup memikirkan semuanya, maka hidup akan lebih aman. Padahal, kenyataannya, semakin kita berusaha mengendalikan segalanya, semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Tenang dimulai saat kita berani berkata dalam hati, aku hanya bertanggung jawab atas apa yang bisa kuperbaiki. Aku hanya perlu menjaga bagaimana aku berpikir, bagaimana aku memilih, dan bagaimana aku bersikap hari ini. Hasilnya boleh datang atau tidak. Orang lain boleh mengerti atau tidak. Dunia boleh adil atau tidak, tugasku tetap sama. Bersikap benar sesuai nilai yang kupegang. Di titik ini, hidup tidak serta-merta menjadi ringan. Masalah tetap ada, tetap terasa, namun beban di kepala mulai berkurang, karena kita tidak lagi menanggung beban yang bukan milik kita. Kita berhenti menyalahkan diri atas hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Dan itu bukan kelemahan, itu kebijaksanaan. Stoikisme tidak mengajarkan pasrah tanpa usaha. Ia mengajarkan fokus yang jernih. Lakukan yang bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, lalu lepaskan sisanya dengan tenang. Ketika kita gagal, kita evaluasi sikap, bukan menghukum diri. Kering, berantakan, kita perbaiki langkah, bukan mengutuk keadaan. Banyak orang hidup lelah bukan karena kurang kuat, tetapi karena salah menempatkan energi. Mereka menghabiskan waktu memikirkan penilaian orang lain, masa depan yang belum tentu terjadi, dan masa lalu yang tak bisa diubah. Padahal, ketenangan lahir saat energi itu ditarik kembali ke satu tempat yang aman, diri sendiri. Di saat ini, saat kamu benar-benar memahami bahwa hidup tidak bisa sepenuhnya dikendalikan, anehnya kamu justru merasa lebih stabil. Kamu tidak lagi tarimbang-ambing oleh setiap perubahan kecil. Kamu tidak lagi runtuh hanya karena satu rencana gagal. Kamu mulai berjalan dengan ritme yang lebih tenang. Bukan karena dunia menjadi ramah, tapi karena pikiranmu tidak lagi bertarung dengan kenyataan. Disinilah fondasi ketenangan stoikisme dibangun. Bukan dengan menghindari masalah, bukan dengan menutup mata dari kenyataan, tapi dengan berdamai pada batas, mengetahui kapan harus berusaha dan kapan harus melepaskan, mana yang layak diperjuangkan dan mana yang cukup diterima. Dan dari kesadaran inilah, perjalanan menuju ketenangan yang lebih dalam dimulai. Bukan dengan janji hidup sempurna, tapi dengan satu pegangan yang kokoh. Selama pikiranmu berada dalam kendalimu, hidup tidak pernah benar-benar mengambil segalanya darimu. Seringkali kita merasa hidup ini penuh kekacauan. Masalah datang silih berganti.
keadaan tidak berjalan sesuai harapan, orang-orang bertindak di luar kendali kita. Lalu kita berkata dalam hati, hidup memang begini, selalu membuat lelah. Namun stoikisme mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya lebih dalam. Benarkah kekacauan itu berasal dari peristiwa itu sendiri, atau dari cara kita menilainya? Epictetus pernah mengatakan bahwa manusia tidak terganggu oleh peristiwa, melainkan oleh pandangan mereka tentang peristiwa tersebut. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Karena jika yang membuat kita menderita adalah peristiwa itu sendiri, maka kita tidak punya pilihan selain berharap dunia berubah. Namun, jika yang membuat kita kacau adalah penilaian, kira-kira, maka kita masih punya ruang untuk tenang di dalam pikiran kita sendiri. Satu kejadian bisa menimbulkan reaksi yang sangat berbeda pada dua orang. Seseorang kehilangan pekerjaannya dan tenggelam dalam keputusasaan, sementara orang lain melihatnya sebagai awal dari arah baru. Bukan karena salah satu lebih beruntung, tetapi karena penilaian yang berbeda. Peristiwanya sama, tetapi maknanya tidak pernah tunggal. Dan disitulah sumber kegelisahan sering bersembunyi. Masalahnya, kita jarang menyadari bahwa kita sedang menilai. Kita mengira pikiran kita sedang objektif, padahal penuh asumsi. Kita memberi label buruk, gagal, memalukan, atau tidak adil. Lalu kita memperlakukan label itu seolah-olah fakta mutlak. Dari sinilah emosi meledak, kecemasan muncul, dan ketenangan runtuh perlahan. Stoikisme mengajarkan jarak antara apa yang terjadi dan apa yang kita pikirkan tentang apa yang terjadi. Di dalam jarak itulah kebebasan berada. Kita mungkin tidak bisa menghentikan kejadian, tetapi kita bisa menunda penilaian. Kita bisa berkata pada diri sendiri, ini hanya peristiwa, maknanya belum kutentukan. Dan dengan satu kalimat itu saja, pikiran mulai lebih lapang. Banyak penderitaan tidak datang dari rasa sakit awal, tetapi dari cerita lanjutan yang kita buat di kepala. Kita menambahkan ketakutan tentang masa depan, rasa malu tentang penilaian orang, dan penyesalan tentang masa lalu. Padahal yang benar-benar terjadi mungkin hanya satu hal sederhana. Sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Sisanya adalah narasi yang kita bangun sendiri. Ketika kita belajar menyadari penilaian, kita mulai bisa memilih respon. Marah bukan lagi reaksi otomatis, kecewa tidak lagi berlarut-larut, dan sedih tidak lagi berubah menjadi keputusasaan. Kita tetap merasakan emosi, karena kita manusia, tetapi emosi itu tidak lagi memegang kendali penuh atas tindakan kita. Ini bukan tentang membohongi diri dengan berpikir positif. Stoikisme tidak meminta kita berkata, semua baik-baik saja, saat jelas tidak. Yang diajarkan adalah kejujuran mental, melihat peristiwa apa adanya, tanpa menambahkan racun penilaian yang tidak perlu. Mengakui fakta tanpa menghukumi diri dan dunia secara berlebihan. Saat kamu mulai memahami ini, ketenangan tidak lagi terasa seperti sesuatu yang jauh. Ia menjadi latihan harian. Setiap kali sesuatu terjadi, kamu berhenti sejenak sebelum bereaksi. Kamu bertanya, apakah ini benar-benar seburuk yang kupikirkan? Atau aku sedang menambahkan makna yang menyakitkan? Disitulah kekacauan mulai mereda. Bukan karena hidup berhenti memberi masalah, tetapi karena pikiran tidak lagi memperbesar. Setiap peristiwa menjadi beban yang tak tertahankan. Kamu mulai hidup dengan kesadaran bahwa ketenangan bukan hasil dari dunia yang sempurna, melainkan dari pikiran yang tidak tergesa-gesa dalam menilai. Dan saat penilaian menjadi lebih jernih, hidup yang sebelumnya terasa kacau perlahan terlihat lebih bisa dihadapi. Bukan karena lebih mudah, tapi karena kamu tidak lagi melawan peristiwa dengan pikiran yang penuh prasangka. Banyak orang lelah bukan karena kenyataan terlalu berat, tetapi karena mereka terus-menerus melawannya. Mereka bangun setiap hari dengan satu pertanyaan di kepala. Mengapa hidupku harus seperti ini? Seolah-olah hidup telah berbuat salah. Seolah-olah fakta yang terjadi seharusnya tidak ada. Padahal, semakin kita menolak kenyataan, semakin besar energi yang terbuang, dan semakin jauh ketenangan menjauh dari kita. Stoikisme mengajarkan satu langkah awal yang sering terasa pahit, tapi membebaskan. Menerima fakta sebagaimana adanya, bukan menyukai, bukan membenarkan, tetapi mengakui. Karena selama kita belum mengakui apa yang benar-benar terjadi, kita tidak pernah berdiri di tanah yang nyata. Kita masih berperang dengan bayangan versi hidup yang seharusnya terjadi. Menurut ego kita, kenyataan tidak peduli dengan keinginan kita. Ia tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dibujuk, dan tidak bisa dibatalkan dengan keluhan. Semakin keras kita menolaknya, semakin keras pula tekanan yang kita rasakan di dalam batin. Bukan karena kenyataannya berubah, tetapi karena kita memaksa diri hidup di dua dunia. Satu dunia fakta, dan satu dunia harapan yang tidak terwujud.
Berhenti melawan kenyataan bukan berarti berhenti berusaha. Ini adalah kesalahpahaman yang sering terjadi. Stoikisme tidak mengajarkan kepasrahan yang lumpuh. Ia mengajarkan kejernihan. Karena hanya ketika kita menerima fakta apa adanya, kita bisa bertindak dengan tepat. Melawan kenyataan membuat pikiran kacau. Menerima kenyataan membuat pikiran fokus. Bayangkan seseorang yang terluka, tetapi menolak mengakui bahwa ia sedang terluka. Ia berkata, "Aku baik-baik saja," sambil terus berjalan dengan luka yang terbuka. Bukan lukanya yang memperparah keadaan, tetapi penolakannya untuk mengakui luka itu. Hal yang sama terjadi dalam hidup. Kita terus bergerak tanpa berdamai dengan fakta, lalu heran mengapa kita semakin lelah. Stoikisme menyebut sikap ini sebagai bentuk kebijaksanaan, melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Ketika sesuatu telah terjadi, tugas kita bukan lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi?" Tetapi apa yang bisa kulakukan dari sini? Pertanyaan pertama mengikat kita pada masa lalu. Pertanyaan kedua membawa kita kembali ke kendali. Di titik inilah konsep berdamai dengan fakta menjadi sangat kuat. Berdamai bukan berarti menyerah, melainkan berhenti berkonflik dengan realitas. Kita berhenti menghabiskan energi untuk menyangkal, dan mulai menggunakan energi itu untuk membangun langkah. Hidup mungkin tidak adil, tetapi perlawanan terhadap fakta tidak pernah membuatnya lebih adil. Saat kamu benar-benar menerima kenyataan, sesuatu yang aneh namun menenangkan terjadi. Ketegangan di kepala mulai berkurang. Kamu tidak lagi sibuk memikirkan bagaimana seharusnya hidup berjalan, tetapi bagaimana kamu bisa melangkah dengan bijak di kondisi yang ada. Dari sinilah ketenangan mulai terasa nyata. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bertambah bukan karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena penolakan kita terhadap fakta. Ketika penolakan itu dilepaskan, yang tersisa hanyalah situasi yang bisa dihadapi. Tidak mudah, mungkin berat, tetapi nyata dan bisa ditangani. Berdamai dengan fakta berarti berkata pada diri sendiri, "Inilah keadaannya saat ini." Tidak ada drama, tidak ada penghakiman, hanya kejujuran. Dan dari kejujuran, itulah kekuatan lahir. Karena seseorang yang berdiri di atas kenyataan, sekecil apapun pijakannya, jauh lebih kuat daripada seseorang yang terus hidup dalam penolakan. Di saat kamu berhenti melawan kenyataan, hidup tidak serta-merta menjadi indah. Namun, batinmu berhenti, berperang. Dan ketika perang di dalam diri selesai, kamu akhirnya punya ruang untuk bergerak maju dengan lebih tenang, lebih jernih, dan lebih sadar. Banyak orang mengira ketenangan akan datang ketika hidupnya lengkap. Ketika punya lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak pencapaian, dan lebih banyak kepemilikan. Maka mereka terus menambah, terus mengejar, terus mengisi. Namun anehnya, semakin banyak yang dimiliki, pikiran justru semakin penuh. Dan disitulah stoikisme mengajak kita melihat satu kebenaran yang tidak nyaman. Bukan kekurangan yang membuat kita gelisah, melainkan keinginan yang tidak pernah selesai. Keinginan manusia tidak mengenal garis akhir. Setiap kali satu tercapai, yang lain segera muncul. Bukan karena kita lemah, tetapi karena begitulah cara pikiran bekerja jika tidak dilatih. Kita jarang bertanya, apakah aku benar-benar membutuhkan ini? Yang sering kita tanyakan justru bagaimana caranya mendapatkannya. Dan tanpa sadar, hidup berubah menjadi perlombaan tanpa jeda. Stoikisme tidak melarang memiliki. Ia tidak mengajarkan hidup miskin atau menolak kenyamanan. Yang diajarkan adalah jarak batin terhadap kepemilikan. Bahwa sesuatu boleh ada di tangan kita, tetapi tidak mengikat ketenangan kita. Karena saat kebahagiaan bergantung pada apa yang kita miliki, ketenangan kita berada di luar kendali. Semakin banyak keinginan, semakin besar peluang kecewa. Semakin tinggi tuntutan, semakin mudah kita merasa kurang. Bukan karena hidup pelit, tetapi karena standar kita terus bergerak. Hari ini kita ingin cukup, besok kita ingin lebih. Dan di tengah keinginan yang tidak pernah selesai itu, pikiran tidak pernah benar-benar beristirahat. Mengurangi keinginan bukan berarti mematikan ambisi. Ini tentang memilih dengan sadar, tentang memilah mana yang benar-benar perlu, dan mana yang hanya lahir dari perbandingan. Banyak keinginan bukan berasal dari kebutuhan, tetapi dari melihat hidup orang lain. Kita ingin bukan karena membutuhkan, tetapi karena takut tertinggal. Stoikisme mengingatkan, ketenangan tidak bertambah seiring jumlah kepemilikan. Ia bertambah saat keinginan berhenti membesar. Ketika kita bisa berkata, "Ini cukup," tanpa merasa kalah. Ketika kita bisa menikmati apa yang ada, tanpa terus membayangkan apa yang belum dimiliki. Ada kebebasan besar dalam hidup yang sederhana. Bukan kesederhanaan yang dipaksakan, tetapi kesederhanaan yang dipilih. Saat kita tidak membutuhkan terlalu banyak untuk merasa utuh,
hidup menjadi lebih ringan, bukan karena dunia berubah, tetapi karena beban mental berkurang. Orang yang keinginannya terkendali tidak mudah goyah. Ia tidak panik saat kehilangan, tidak sombong saat memiliki. Ia tahu bahwa benda datang dan pergi, sementara ketenangan dibangun dari dalam. Inilah kekuatan mental yang sering tidak terlihat, tetapi sangat kokoh. Ketika kamu mulai mengurangi keinginan, kamu akan menyadari sesuatu yang sederhana. Banyak hal yang dulu terasa penting, ternyata hanya bising di kepala. Dan ketika kebisingan itu mereda, kamu akhirnya bisa mendengar dirimu sendiri dengan lebih jelas. Stoikisme tidak meminta kita hidup tanpa mimpi. Ia meminta kita tidak diperbudak oleh mimpi. Bekerja dengan sanggup-songga, berusaha dengan jujur, tetapi tetap tenang apakah hasilnya datang atau tidak. Karena hidup yang baik bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang tidak membutuhkan terlalu banyak untuk merasa damai. Disitulah ketenangan mulai menetap. Bukan di lemari yang penuh, bukan di pencapaian yang dipamerkan, tetapi di pikiran yang tahu kapan harus berhenti menginginkan lebih. Di dunia yang terus mendorong kita untuk terlihat, bersuara, dan bereaksi terhadap segalanya, kesederhanaan sering disalahpahami sebagai kelemahan. Orang yang tidak banyak bicara dianggap kurang cerdas. Orang yang tidak bereaksi dianggap kalah. Orang yang hidupnya tenang dianggap tidak ambisius. Padahal, dalam stoikisme, kesederhanaan justru adalah tanda kekuatan mental yang matang. Kesederhanaan bukan tentang hidup seadanya, melainkan tentang memilih dengan sadar. Memilih apa yang layak dipikirkan, apa yang layak direspons, dan apa yang sebaiknya dilewatkan. Pikiran yang sederhana bukan pikiran yang kosong, tetapi pikiran yang tidak dipenuhi oleh hal-hal yang tidak perlu. Banyak kekacauan batin lahir bukan karena masalah besar, tetapi karena kita memperumit hal-hal kecil. Kita menanggapi semua komentar, memikirkan semua penilaian, dan merasa perlu menjelaskan diri kepada semua orang tanpa sadar. Energi mental kita terkuras untuk hal-hal yang tidak memberi nilai apapun bagi hidup kita. Stoikisme mengajarkan kebijaksanaan untuk menyederhanakan reaksi. Tidak semua hal perlu dijawab. Tidak semua pendapat perlu dibantah. Tidak semua perasaan perlu dituruti. Disitulah kekuatan mental bekerja secara halus, bukan dengan ledakan emosi, tetapi dengan pengendalian diri. Orang yang kuat secara mental tidak sibuk membuktikan apapun. Ia tidak tergesa-gesa memberi pendapat. Ia tidak panik saat disalahpahami. Ia paham bahwa ketenangan tidak lahir dari menang dalam setiap perdebatan, tetapi dari kemampuan menjaga pikiran tetap jernih. Kesederhanaan juga terlihat dalam cara kita menjalani hari. Fokus pada satu hal dengan penuh perhatian, bukan 10 hal dengan setengah hati. Menyelesaikan tugas dengan tenang, tanpa terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Hidup menjadi lebih teratur bukan karena kita mengatur dunia, tetapi karena kita mengatur diri sendiri. Ada kekuatan besar dalam hidup yang tidak ribut, dalam jadwal yang tidak penuh, dalam kata-kata yang tidak berlebihan, dalam reaksi yang tidak impulsif. Dunia mungkin bising, tetapi kita tidak harus ikut berisik. Dan kemampuan untuk tetap sederhana di tengah kebisingan itulah tanda kedewasaan batin. Stoikisme tidak mengajarkan menjauh dari dunia, tetapi hadir dengan batas yang jelas. Kita tetap peduli, tetapi tidak larut. Kita tetap terlibat, tetapi tidak kehilangan diri. Kesederhanaan menjadi pelindung batin, menjaga kita dari kelelahan yang tidak perlu. Saat kamu mulai menyederhanakan hidup, kamu akan merasakan perubahan halus namun nyata. Pikiran lebih ringan, emosi lebih stabil, keputusan lebih jernih. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena kamu tidak lagi menambahkan beban yang seharusnya tidak kamu bawa. Kesederhanaan adalah bentuk keberanian. Berani untuk tidak bereaksi berlebihan, berani untuk tidak mengikuti semua arus, berani untuk hidup cukup tanpa merasa kurang. Dan dari keberanian inilah ketenangan tumbuh secara alami. Di dunia yang memuja kerumitan, memilih kesederhanaan adalah pernyataan kekuatan, sebuah keputusan tenang dari seseorang yang tahu bahwa energi mentalnya terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak penting. Sebagian besar hidup kita tidak dijalani di depan penonton. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, dan tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Namun, justru di ruang sunyi inilah karakter seseorang dibentuk. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak lahir saat kita dilihat banyak orang, tetapi saat kita tetap berpegang pada nilai, meski tidak ada yang mengawasi. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi rapuh saat sendirian. Mereka disiplin saat diawasi, jujur saat dipuji, dan berani saat didukung. Namun ketika tidak ada yang melihat, standar itu perlahan turun. Stoikisme menolak cara hidup seperti ini.
Ia menekankan satu hal penting. Integritas tidak bergantung pada saksi. Melatih diri saat tidak ada yang melihat berarti melakukan hal benar bukan karena takut hukuman atau mengejar penghargaan, tetapi karena itu selaras dengan prinsip hidup kita. Tidak ada yang tahu apakah kita jujur hari ini. Tidak ada yang tahu apakah kita menepati janji kecil yang kita buat pada diri sendiri. Namun diri kita tahu, dan itu sudah cukup. Latihan batin paling berat bukan menghadapi dunia, melainkan menghadapi diri sendiri. Saat tidak ada yang menilai, godaan untuk menunda, berbohong kecil, atau memilih jalan mudah menjadi lebih besar. Disitulah stoikisme bekerja sebagai kompas, bukan sebagai topeng. Orang yang kuat secara mental tidak membutuhkan validasi untuk bertindak benar. Ia tahu bahwa pujian cepat berlalu, sementara karakter tinggal lebih lama. Ia berlatih bersikap disiplin dalam hal-hal kecil, bangun tepat waktu, menepati komitmen sederhana, mengendalikan reaksi karena ia sadar kebiasaan kecil membentuk jiwa. Stoikisme memandang hidup sebagai latihan harian. Setiap hari memberi kesempatan untuk memperbaiki sikap, bukan untuk pamer pencapaian. Kemenangan terbesar seringkali tidak terlihat oleh siapapun, kecuali oleh diri sendiri. Dan justru kemenangan yang sunyi itulah yang paling kokoh. Saat kamu melatih diri dalam kesunyian, ketenangan mulai tumbuh secara alami. Kamu tidak mudah goyah oleh pujian, dan tidak runtuh oleh kritik, karena pusat nilaimu tidak berada di luar, tetapi di dalam. Kamu tidak perlu terlihat kuat, karena kamu tahu kamu sedang bertumbuh. Latihan ini tidak spektakuler, tidak dramatis, tidak mengundang sorotan, namun dampaknya terasa dalam jangka panjang. Saat krisis datang, kamu tidak panik. Saat godaan muncul, kamu tidak mudah terseret. Karena kamu sudah terbiasa mengendalikan diri, bahkan ketika tidak ada tekanan eksternal. Melatih diri saat tidak ada yang melihat juga berarti jujur pada kelemahan sendiri, mengakui kesalahan tanpa pembelaan, memperbaiki diri tanpa menunggu disorot. Ini adalah bentuk keberanian yang tenang, keberanian untuk bertumbuh tanpa pengakuan. Stoikisme mengingatkan bahwa hidup yang baik tidak dibangun dari momen besar, tetapi dari pilihan kecil yang konsisten. Dan sebagian besar pilihan itu terjadi dalam sunyi, ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai, dan tidak ada yang memuji. Disitulah kekuatan mental ditempa, bukan di panggung, tetapi di balik layar. Bukan saat sorotan datang, tetapi saat kamu sendirian dengan nilai-nilaimu. Dan ketika kamu setia pada latihan sunyi itu, ketenangan tidak lagi bergantung pada dunia, ia tumbuh dari karakter yang kamu bangun setiap hari. Setiap orang yang hidup cukup lama pasti membawa luka. Luka karena dikhianati, diremehkan, ditinggalkan, atau gagal, padahal yang sangat diharapkan. Stoikisme tidak pernah menjanjikan hidup tanpa luka. Yang diajarkan justru sesuatu yang jauh lebih sulit. Menerima luka tanpa membiarkannya mengubah kita menjadi pahit. Banyak orang tidak benar-benar menderita karena lukanya, tetapi karena cara mereka menyimpannya. Luka dipeluk terlalu erat, diingat berulang-ulang, lalu perlahan berubah menjadi identitas. Dari sinilah kepahitan lahir. Bukan dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari keputusan batin untuk terus hidup di dalamnya. Menerima luka bukan berarti menganggapnya sepele. Luka tetap sakit, tetap meninggalkan bekas. Stoikisme tidak meminta kita berpura-pura kuat. Ia meminta kita jujur, mengakui bahwa kita terluka, tanpa membiarkan luka itu menentukan arah hidup kita selanjutnya. Ada perbedaan besar antara mengingat dan terjebak. Mengingat memberi pelajaran, terjebak melahirkan dendam. Ketika luka tidak diterima dengan sadar, ia akan menuntut perhatian terus-menerus. Ia akan memengaruhi cara kita memandang orang, dunia, bahkan diri sendiri. Tanpa kita sadari, kita mulai bereaksi bukan dari kebijaksanaan, tetapi dari rasa sakit lama. Stoikisme mengajarkan jarak batin terhadap luka, bukan untuk melupakan, tetapi untuk tidak larut. Kita melihat luka sebagai bagian dari perjalanan, bukan pusat dari identitas. Kita berkata pada diri sendiri, ini pernah terjadi, dan itu menyakitkan. Tapi aku tidak harus hidup dari sana. Kepahitan sering muncul saat kita merasa hidup berutang pada kita. Saat kita berkata, setelah semua yang kulalui, seharusnya hidup memberiku lebih. Pikiran seperti ini mengikat kita pada masa lalu. Stoikisme mengingatkan bahwa hidup tidak pernah berjanji adil, tetapi selalu memberi kesempatan untuk bersikap benar. Menerima luka tanpa menjadi pahit, berarti memilih untuk tetap lembut tanpa menjadi lemah. Tetap terbuka tanpa menjadi ceroboh. Ini bukan pilihan yang mudah, karena menutup diri sering terasa lebih aman. Namun dinding yang kita bangun untuk melindungi diri, seringkali juga menghalangi ketenangan masuk. Orang yang benar-benar kuat tidak hidup dalam kebencian. Ia
bahwa menyimpan dendam hanya memperpanjang penderitaan. Ia tidak memaafkan karena orang lain pantas dimaafkan, tetapi karena ia tidak ingin batinnya terus terikat pada rasa sakit lama. Stoikisme tidak menuntut kita melupakan masa lalu, tetapi menempatkannya di posisi yang tepat. Masa lalu sebagai guru, bukan penjara. Luka sebagai pelajaran, bukan alasan untuk menjadi keras terhadap dunia. Saat kamu mulai menerima luka dengan cara ini, perubahan terasa pelan namun dalam. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan. Kamu tidak lagi mencurigai semua orang. Kamu berjalan dengan kewaspadaan, bukan dengan kepahitan. Dan itu adalah perbedaan besar. Menerima luka tanpa menjadi pahit adalah bentuk kedewasaan emosional. Sebuah keputusan tenang untuk berkata, aku pernah terluka, tapi aku tidak akan membiarkan luka itu mengambil alih hidupku. Dari keputusan inilah ketenangan yang lebih dewasa mulai tumbuh, tenang yang lahir bukan dari hidup yang ramah, tetapi dari hati yang tidak menyerah pada kepahitan. Banyak orang, setelah terluka dan dikecewakan, menarik satu kesimpulan yang keliru. Untuk bertahan, aku harus menjadi dingin. Mereka menutup perasaan, menjaga jarak dari manusia, dan menyebutnya kekuatan. Padahal stoikisme mengajarkan sesuatu yang jauh lebih halus. Menjadi kuat tanpa kehilangan kehangatan sebagai manusia. Kekuatan sejati tidak identik dengan kebekuan emosi. Stoik tidak mematikan rasa, ia melatih kendali. Ia tetap merasakan sedih, marah, dan kecewa, tetapi tidak membiarkan emosi itu menguasai tindakan. Ada perbedaan besar antara tidak merasakan apa-apa dan tidak dikuasai oleh apa yang dirasakan. Menjadi dingin seringkali adalah bentuk kelelahan yang disamarkan. Luka yang tidak disembuhkan berubah menjadi jarak. Kecewa yang tidak diterima berubah menjadi sinisme. Lalu kita berkata, aku hanya berhati-hati. Padahal tanpa disadari, kita sedang memutus hubungan dengan sisi manusiawi kita sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menutup hati, tetapi untuk menata hati. Kita tetap peduli, tetapi tidak menggantungkan ketenangan pada sikap orang lain. Kita tetap empatik, tetapi tidak larut dalam drama yang bukan tanggung jawab kita. Inilah keseimbangan yang sulit, namun penting. Orang yang kuat tanpa menjadi dingin, tahu kapan harus tegas dan kapan harus lembut. Ia tidak bereaksi berlebihan terhadap kesalahan kecil, tetapi juga tidak membiarkan nilai-nilainya diinjak. Keteguhan dan empati berjalan berdampingan, bukan saling meniadakan. Menjadi dingin sering terlihat aman, karena tidak ada yang bisa melukai sesuatu yang tertutup rapat. Namun hidup yang tertutup juga sulit merasakan makna. Stoikisme memilih jalan tengah, membuka diri dengan kesadaran, bukan dengan kecerobohan. Kekuatan yang matang terlihat dari cara seseorang tetap manusia di tengah tekanan, tetap sopan saat diperlakukan tidak adil, tetap tenang saat disalahpahami, tetap hangat tanpa harus menjelaskan diri berlebihan. Ini bukan kelemahan, ini disiplin batin. Stoikisme mengajarkan bahwa dunia mungkin keras, tetapi kita tidak harus. Kita bisa memilih untuk menjadi pribadi yang stabil, bukan sinis, teguh, bukan pahit, tenang, tanpa kehilangan rasa. Saat kamu menjadi kuat tanpa menjadi dingin, hubunganmu dengan manusia berubah. Kamu tidak lagi melihat orang sebagai ancaman, tetapi sebagai sesama manusia dengan keterbatasannya. Kamu tidak mudah terseret emosi, tetapi juga tidak kebal terhadap rasa peduli. Di titik ini, ketenangan menjadi lebih dewasa. Bukan ketenangan yang menjauh dari manusia, tetapi ketenangan yang mampu hadir tanpa kehilangan diri. Kamu tidak lagi bertahan hidup dengan dinding, tetapi dengan fondasi nilai yang kokoh. Inilah kekuatan stoik yang sering disalahpahami. Bukan kekuatan yang keras dan dingin, tetapi kekuatan yang tenang, sadar, dan tetap manusia. Kuat, namun tidak kehilangan kehangatan. Teguh, namun tidak kehilangan hati. Sebagian besar kegelisahan manusia lahir karena kita hidup siolowala, waktu tidak terbatas. Kita menunda hal penting, menyimpan kata-kata yang seharusnya diucapkan, dan menghabiskan energi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bermakna. Stoikisme mengajak kita menghadapi satu kenyataan yang sering dihindari. Kematian bukan ancaman, tetapi penyakit. Mengingat kematian bukan tentang menjadi muram atau takut, bukan tentang membayangkan akhir dengan cemas. Dalam stoikisme, memento mori adalah latihan kejernihan, sebuah cara untuk mengingat bahwa hidup ini singkat, rapuh, dan tidak bisa ditunda tanpa batas. Ketika kita benar-benar sadar bahwa waktu kita terbatas, banyak hal tiba-tiba terlihat apa adanya. Ego mengecil, masalah yang dulu terasa besar, perlahan kehilangan cengkeramannya. Kita mulai bertanya dengan lebih jujur,
Apakah ini benar-benar penting? Apakah ini layak menghabiskan hidupku yang singkat? Mengingat kematian membuat kita lebih berani hidup jujur. Jujur pada diri sendiri tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita toleransi, dan apa yang sebenarnya tidak lagi sejalan dengan nilai. Kita berhenti hidup untuk menyenangkan semua orang, karena kita sadar tidak ada cukup waktu untuk menjadi segalanya bagi semua orang. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk berhenti merencanakan masa depan, tetapi untuk tidak menjadikan masa depan sebagai alasan menunda hidup. Banyak orang berkata, nanti saja, seolah-olah hidup selalu memberi kesempatan tambahan, padahal tidak ada jaminan tentang besok. Kesadaran akan kematian juga mengajarkan kerendahan hati. Kita sadar bahwa pencapaian, jabatan, dan pengakuan dunia pada akhirnya bersifat sementara. Ini bukan untuk merendahkan usaha, tetapi untuk menempatkannya di posisi yang sehat. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak menggantungkan makna hidup pada hal yang bisa hilang. Saat kematian diingat, hidup menjadi lebih sederhana dan lebih berani. Kita lebih mudah memaafkan karena kita tidak ingin membawa beban yang tidak perlu. Kita lebih berani berkata jujur karena waktu terlalu berharga untuk hidup dalam kepura-puraan. Kita lebih hadir karena kita tahu momen ini tidak bisa diulang. Stoikisme memandang kematian sebagai guru terakhir, bukan guru yang menakutkan, tetapi guru yang paling jujur. Ia mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan, bukan jaminan. Bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk bermakna, tetapi perlu dijalani dengan kesadaran. Ketika kamu hidup dengan kesadaran akan keterbatasan waktu, ketenangan terasa berbeda. Bukan ketenangan yang pasif, tetapi ketenangan yang tegas. Kamu tahu apa yang penting, dan kamu tidak lagi mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai hidupmu. Mengingat kematian bukan membuat hidup suram. Justru sebaliknya, ia membuat hidup, lebih jujur, lebih sadar. Dan ketika hidup dijalani dengan kejujuran seperti itu, banyak kegelisahan kehilangan kekuatannya. Karena, pada akhirnya, seseorang yang sadar bahwa hidupnya terbatas, tidak akan menghabiskan hari-harinya untuk hal-hal yang tidak bermakna. Ia memilih dengan lebih bijak. Ia hidup dengan lebih penuh. Dan dari kesadaran inilah, ketenangan yang paling dalam muncul, ketenangan dari seseorang yang tidak lagi menunda hidupnya sendiri. Di titik ini, kita sampai pada satu pemahaman yang jujur. Hidup tidak pernah benar-benar menjadi mudah. Masalah akan tetap datang, kehilangan akan tetap terjadi, dan dunia tidak tiba-tiba berubah menjadi ramah hanya karena kita belajar stoikisme. Namun ada satu hal yang berubah perlahan tapi pasti, kita menjadi lebih siap. Tenang bukanlah kondisi tanpa badai. Tenang adalah kemampuan untuk berdiri tegak saat badai datang. Bukan karena kita kebal, tetapi karena kita sudah melatih batin untuk tidak runtuh setiap kali hidup tidak berjalan sesuai harapan. Ketenangan seperti ini tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun hari demi hari dari cara kita berpikir dan bersikap. Sepanjang perjalanan ini, kita belajar membedakan apa yang bisa dikendalikan dan apa yang harus dilepaskan. Kita belajar bahwa peristiwa bukan sumber kekacauan, melainkan penilaian kita. Kita berhenti melawan kenyataan, mengurangi keinginan, memilih hidup sederhana, melatih diri dalam kesunyian, menerima luka tanpa kepahitan, tetap kuat tanpa menjadi dingin, dan mengingat kematian agar hidup lebih jujur. Semua itu bukan teori indah, itu latihan kesiapan. Kesiapan berarti kita tidak lagi terkejut oleh kenyataan pahit. Kita mungkin tetap sedih, kecewa, atau lelah, tetapi tidak lagi terseret terlalu jauh. Kita tahu bagaimana kembali ke diri sendiri. Kita tahu di mana pijakan batin kita berada. Orang yang siap tidak panik saat hidup berubah arah. Ia menyesuaikan langkah, bukan mengutuk keadaan. Ia tidak berkata, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi, apa sikap terbaik yang bisa kuambil? Disitulah ketenangan stoik bekerja, tenang yang aktif, bukan pasif. Tenang juga bukan berarti hidup tanpa ambisi. Kita tetap berusaha, tetap bekerja keras, tetap bermimpi, namun kita tidak menggantungkan ketenangan pada hasil. Kita melakukan yang terbaik, lalu menerima apapun hasilnya dengan kepala tegak. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena kita tahu, nilai diri kita tidak ditentukan oleh satu hasil. Di dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, kesiapan batin menjadi perlindungan paling berharga. Ketika orang lain habis oleh ekspektasi, kita tetap berdiri dengan ritme sendiri. Ketika menekan, kita tidak ikut keras. Kita lentur tanpa rapuh, tegas tanpa kasar. Perjalanan menuju ketenangan bukan tentang menjadi manusia sempurna. Ini tentang menjadi manusia yang sadar. Sadar akan batas, sadar akan nilai, sadar akan waktu yang terbatas. Dan
Dari kesadaran itu, lahir sikap hidup yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih kokoh. Tenang, bukan karena hidup akhirnya adil. Bukan karena semua rencana berjalan mulus, tetapi karena kita sudah siap menghadapi hidup apa adanya, siap menerima, siap bertindak, siap melepaskan, dan siap berdiri lagi saat jatuh. Inilah akhir perjalanan, sekaligus awal latihan yang sesungguhnya. Karena stoikisme bukan sesuatu yang selesai dipelajari, tetapi dijalani. Dan selama kita terus melatih kesiapan batin, hidup boleh tetap berat namun kita tidak lagi goyah, tenang, bukan karena hidup mudah, tenang, karena kita siap.